Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mati adalah konsekuensi dari sebuah kehidupan. Kematian adalah keniscayaan. Tidak satu jiwa pun mampu menghindarinya. Sedikit sekali yang mau menerimanya. Semua orang merasa sangat berat meninggalkan kehidupan ini. Semua pasti berkata dalam hatinya, seperti bagaimana ucapan Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dalam Al-Quran yang menggambarkan keenganan manusia terhadap kematian terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 96 yang artinya, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan atau di dunia, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan daripada siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Manusia selalu menginginkan kekekalan. Keinginan hidup kekal ini antara lain disebabkan umur manusia tidak sepanjang harapan dan cita-citanya. Semua orang mati membawa keinginannya, karena keinginan manusia tidak pernah berakhir. Kalau ini terpenuhi, muncullah yang lain yang lebih mendesak. Keinginan hidup kekal inilah yang digunakan iblis untuk menipu Adam dan pasangannya, sehingga mereka berdua memakan buah khuldi atau pohon kekekalan. Ada ungkapan Arab yang menempel di benak saya, yaitu segala sesuatu yang pasti akan terjadi berarti dekat. Kematian adalah suatu kepastian, maka mati adalah dekat. Bahkan lebih dekat dari kemungkinan kamu jadi orang kaya atau jadi sarjana misalnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Waqiah yang artinya, kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Pada akhirnya, saya ingin menceritakan tentang cerita sahabat Nabi Yakub dengan malaikat maut, yang dimana suatu hari malaikat maut menemui sahabatnya tersebut, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub pun berkata, jika kamu benar-benar bersahabat denganku, maka katakanlah kebenaran kepadaku. Mendengar itu, malaikat maut bertanya, apa maksudmu, wahai sahabatku? Nabi Yakub berkata, jika ajalku sudah dekat, maka jujurlah kepadaku. Beberapa tahun kemudian, malaikat maut datang. Nabi Yakub bertanya, apakah kamu datang hanya sekedar berkunjung, atau kedatanganmu untuk menyabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, kedatanganku kali ini untuk menyabut nyawamu. Nabi Yakub terkejut, kenapa tidak satu pun utusanmu datang kepadaku, menyampaikan berita tentang kematianku? Mana utusanmu yang kamu janjikan akan datang kepadaku? Kata Nabi Yakub dengan nada marah kepada sahabatnya. Lantas malaikat maut menjawab, aku telah mengutusnya kepadamu. Nabi Yakub berkata, tidak ada satupun yang datang menemuiku. Malaikat maut pun menjawab, utusanku itu telah datang kepadamu. Nabi Yakub bingung dan bertanya, bagaimana dan kapan? Malaikat maut pun menjawab, utusan itu ada pada dirimu sendiri, yaitu pertama, sekarang rambutmu telah beruban, padahal sebelumnya rambutmu hitam. Yang kedua, tubuhmu menjadi lemah, padahal sebelumnya tubuhmu kuat.
Yang ketiga, tubuhmu menjadi bungkuk, padahal sebelumnya tubuhmu adalah tegak. Kematian itu keniscayaan dan pasti datangnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 34, yang artinya, jika telah datang ajal, maka tidak dapat dimundurkan maupun dimajukan, walau sesaat. Jadi, pelajaran yang dapat diambil dalam peristiwa kematian ini secara garis besar mengajarkan kepada umat, yang pertama, untuk selalu mengingat kematian, bahwa dengan mengingat kematian agar kita dapat mempersiapkan diri dengan banyak beribadah untuk bekal kehidupan akhirat. Adapun yang kedua, pelajaran dari setiap peristiwa kematian juga mengajarkan sifat loyalitas atau kepatuhan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang dapat diambil adalah sebagai manusia yang beriman, tentu tidak takut mati, tetapi ikhtiar untuk menghindarkan diri dari penyebab yang menimbulkan kematian adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Mengingat kematian sama dengan mengingat proses ruh kita naik ke atas langit, dan apakah ruh tersebut akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa menjadi obat bagi manusia yang mengalami banyak problematika kehidupan. Kematian juga akan mengobati ketidakpuasan kita terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ruh kita naik ke atas langit, apakah ruh tersebut akan diterima langsung? Atau apakah akan dikembalikan ke dalam jasad di alam barzah atau oleh malaikat? Hal ini juga bisa menjadi penyemangat dalam beribadah, supaya kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan puas dengan segala pemberiannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dimana artinya, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, atau yaitu kematian. Tak hanya mengingat kematian saja, tapi untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, ada hal yang juga harus sahabat muslim lakukan, yaitu dengan cara bertaubat. Bertaubat artinya melepaskan dosa atau melepaskan diri dari hal-hal yang sifatnya dosa. Kita tidak akan tahu kapan waktu kematian itu tiba, karena tidak ada yang tahu batas ajal kita, dan kematian itu sendiri tidak berbau. Lapangkan hati sahabat muslim dengan tidak mudah mengeluh atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menggerutu dengan segala hal yang telah diberikan. Yang terakhir adalah semangat dalam beribadah. Bangun semangat dalam diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan sholat tengah malam atau sholat tahajud. Semangat juga dalam mengaji dan mengkaji apa yang harus diterapkan dalam hidup. Persiapkan bekal terbaik supaya bisa bertemu dengan Allah di alam kematian nanti. Namun sahabat muslim sudah memiliki bekal itu dan mempertanggungjawabkan segala salah dan dosa. Itulah ceramah singkat tentang kematian, yang dimana kematian bisa menjadi obat dalam hidup di dunia. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk sahabat muslim sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.